Anda terus di Mata Najwa, kita bicara soal banjir ibu kota. Saya ingin berbincang dengan manajer kampanye NND dan perkotaan Walhi, ada Mas Dwi Saung. Selamat malam Mas Dwi. Malam, Mbak. Mas Dwi, yang jelas kalau kita bicara banjir ibu kota, narasinya yang kerap muncul seperti yang tadi kita saksikan begitu ya. Ada saling tuding, saling lempar kesalahan, mempertanyakan kewenangan, koordinasi yang sepertinya tidak jalan. Dari Walhi, apa ukuran kinerja yang bisa kita tuntut dari masing-masing pihak? Kita rakyat, kita ingin menuntut nih kepada pemerintah, apakah pemerintah pusat, dalam hal ini misalnya PUPR, apakah pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah di daerah hulu, begitu ya. Apa yang bisa kita tuntut dari mereka, ukuran-ukurannya? Ya, ukurannya sebenarnya kalau untuk banjirnya ya, mampu nggak menyiapkan ya, kalau kondisi banjir memberikan pemberitahuan bakal ada banjir, menyiapkan evakuasi kemana, seperti apa tempat evakuasinya, kemudian kan ini sebenarnya kita tahu ya curah hujannya tinggi banget ya, dan itu banjir nggak bisa dihindari. Memang kalau curah hujannya sangat tinggi pasti banjir ya, dan mereka harus menyiapkan tempatnya seperti apa. Dan di hulu ukurannya juga tata ruang sebenarnya ya, tata ruangnya ada perubahan atau enggak gitu ya. Yang dulunya daerah hijau resapan diganti atau enggak. Kalau misalnya sudah mulai diganti, kita sebagai masyarakat harusnya mulai protes ya. Dulu yang tempat parkir air diganti misalnya jadi bangunan masif kan, mau nggak mau itu daerah yang terdampak pasti akan ke daerah lain ya. Dan itu sebenarnya terjadi saat ini ya. Dan sebenarnya sekarang juga banjirnya sudah meluas ya, bukan cuma Jakarta aja, tapi daerah sekitar Jakarta juga banjir ya. Tangerang banjir, Bekasi banjir, dan itu sama juga hulu ke hilir juga gitu ya. Jadi satu kesatuan, dan misalnya harus komprehensif. Dari pemerintah pusat apa yang bisa kita tuntut? Sebenarnya ini pengaturan, kan ada Perpres Jabodetabekjur ya, tata ruang Jabodetabekjur, dan itu harus ditaati juga sama semuanya ya, dan pemerintah pusat juga belum ada taat sama aturannya itu. Kan tahun lalu mereka keluarkan Perpres itu, walaupun di Perpresnya juga saya lihat ada beberapa lahan hijau yang diganti jadi lahan ini ya budidaya gitu ya, dan di hulunya juga yang lahan pusat juga harus taat juga, seperti misalnya contoh lahan pusat harus taat juga lahan Sesnek ya di Kemayoran ya, itu juga dibangun gitu. Untung tahun ini nggak kebanjiran lagi tuh underpassnya ya, tapi ke depan pasti itu akan kebanjiran karena lahan milik pemerintah pusat juga dibangun gitu, dan mereka harus taat juga terhadap lahan-lahan yang mereka miliki sebenarnya untuk pemerintah pusat ya. Jadi semuanya ada tolok ukur yang sebetulnya bisa kita tuntut dan bisa kita nilai apakah memang sudah berkomitmen atau tidak menyelesaikan persoalan banjir ibu kota ini. Baik, saya ingin ke Kang Bima Arya lagi. Kang Bima Arya, kalau dari hulu soal tata ruang yang kerap kali menjadi concern banyak pihak, sejauh apa nih komitmen teman-teman pemimpin daerah di bagian hulu untuk ini? Dari hulu ke hilir itu langkah-langkah sudah kita lakukan ya, dari kabupaten, kemudian Depok, Bogor. Yang pertama ada pengelolaan sampah. Yang kedua adalah memastikan agar semaksimal mungkin air itu ditahan. Kolam retensi, lubang biopori itu kita lakukan. Dan yang ketiga adalah dalam konteks kebencanaan. Tapi yang saya katakan adalah ini betul-betul harus kerja sama-sama. Pertama begini, dari Dirjen Pengendalian Pencemaran Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup harus fokus pada pengelolaan limbahnya. Tadi saya katakan dari Depok sampai Jakarta ini cukup banyak titik limbah. Yang kedua dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane PUPR fokus pada mengatur di sepadan sungainya. Pemerintah daerah sulit sekali kadang-kadang untuk menanggulangi jika terjadi bencana, longsor dan lain-lain karena harus mendapatkan rekomendasi teknis ya dari kementerian. Nah, terkadang ini prosesnya lama gitu. Dan yang ketiga dalam konteks bencana BNPB juga harus masuk di sini. Jadi yang disampaikan Pak Gubernur betul. Kita ingin agar pemerintah daerah mendorong ke atas, tetapi pusat juga memfasilitasi dengan cepat begitu. Di catatan kami komitmen dari pusat ya agak berkurang, agak menurun begitu. Ya tahun lalu kita masih mendapatkan dana, tapi kemudian ada perkembangannya tidak ada signal akan turun dana lagi begitu. Jadi kata kuncinya adalah kebersamaan, dan kedua difasilitasi oleh pemerintah daerah agar pemerintah pusat bergerak lebih cepat lagi. Baik, terima kasih Kang Bima Arya sudah bergabung di Mata Najwa. Bagaimana Pak Firdaus Ali, sejauh mana nih kita bisa menuntut komitmen pemerintah pusat? Oh, jangan ditanya Najwa, karena tanggung jawabnya pemerintah pusat itu kan the whole country, Indonesia. Ya, Jakarta itu fiskal kapasitinya kuat sekali. Provinsi dengan fiskal kapasiti yang terbesar di Indonesia itu adalah Jakarta. Tetapi kita tetap membantu. Kenapa? Karena ini tanggung jawab konstitusi. Ya, termasuk juga daerah lain kita lakukan. Waduk, Ciawi, dan Sukamahi kita kerjakan. Bukan tidak kita kerjakan. Bantuan-bantuan lain kita kerjakan, tetapi ada yang porsi di daerah yang juga harus ditugaskan, ditunaikan daerah. Jadi ini penting nih. Jadi
Tidak mungkin pemerintah pusat meninggalkan daerah, apalagi daerah kawasan ibu kota dan sekitarnya. Kenapa? Inilah dignity bangsa dipertaruhkan dan jangan pernah meragukan. Justru kita menuntut kepada pemerintah DKI Jakarta secepat mungkin normalisasi ini diselesaikan. Kenapa? Karena di samping kami menyelesaikan waduk di hulu, di dalam kota kapasitas angkutnya harus diselesaikan. Ini di pansus juga dibahas, diundang. Ya, jadi hasil pansus itulah apa adanya. Jadi kalau tadi Pak Riza kemudian membantah data pansus, itu data kan dari DPR yang mengeluarkan anggaran. Bagaimana Pak Riza? Jadi gini Nana, ya. Tadi yang sampaikan Kang Bima betul. Kita setiap daerah memiliki keterbatasan. Pemerintah pusat memiliki anggaran yang lebih. Tidak kurang dari 150 triliun anggaran PUPR. Pertanyaannya berapa dikirim ke Jakarta, berapa ke Bogor. Anggaran yang dibuat untuk 2 waduk, mohon maaf, hanya 1,3 triliun dibuat dalam 3 tahun. Artinya kalau dibagi 3, Nana, hanya 425-an miliar dalam 1 tahun. Dan menurut Anda itu dikerjakan di hulu. Tidak signifikan menurut Anda? Tidak signifikan terhadap dukungan. Nah, kemudian jangan kami terus dipersalahkan terkait normalisasi. Kami sampaikan tadi, dalam 5 tahun kami menganggarkan pembebasan lahan saja 5 triliun. Gitu. Dengan segala keterbatasannya. Tentu kami berterima kasih dukungan pemerintah pusat selama ini. Tapi mohon dengan anggarannya besar, ditingkatkan lagi anggarannya. Bukan buat Jakarta, tapi buat semua. Buat semua di mana? Daerah-daerah seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Lihat Bekasi banjirnya. Lihat daerah lain. Jadi sekali lagi mohon dukungan pemerintah pusat ditingkatkan. Sebagaimana sampaikan Kang Bima. Kami sendiri sudah luar biasa. Setiap tahun rata-rata tidak kurang dari 3 triliun kami anggarkan terkait banjir saja. Padahal kami memiliki keterbatasan. Terkait COVID 5,3 triliun 1 tahun kami anggarkan. Jadi komitmen kami terhadap melayani masyarakat terkait COVID, banjir, macet, luar biasa kesungguhan kami. Tapi kami tidak bisa berdiri sendiri. Mohon dukungan semua pihak. Kita bersinergi secara positif dengan pusat, dengan daerah. Mari kita prioritaskan. Apa? Prioritaskan kita di tahun ini adalah pengerukan gerebek lumpur. Dan kurang lebih hampir 1 juta bisa kita keruk hasilnya. Dan alhamdulillah hasilnya sebaik yang kita lihat. Makanya Nana jangan lupa judulnya diganti lagi. Prestasi Jakarta mengatasi banjir dalam 1 hari. Bang Ariza kalau mau ganti judul itu bikin acara sendiri di Humas. Acaranya Humas pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ini acara Nana harus koreksi. Oh enggak, kalau saya tetap ini sengkarut. Karena dari awal sampai akhir pun yang kita dengarkan ini masih persoalan sengkarut. Apakah kemudian lebih banyak porsi pusat, lebih banyak porsi daerah, hulu yang tidak mau disalahkan, bagaimana koordinasi. Jadi sekali lagi saya bersikukuh, judulnya tetap sengkarut banjir ibu kota Jakarta kembali sesaat lagi. Nanti saya tambah lagi.